Berita Sumsel 24 jam hari ini. Badan Narkotika Nasional Kota Lubuk Linggau mulai menggunakan aplikasi Sianti. Aplikasi ini untuk rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, pencegahan, pelaporan, pengaduan, hingga call center. Badan Narkotika Nasional Kota Lubuk Linggau meresmikan aplikasi Sianti atau Sistem Layanan Rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Kepala BNN Lubuk Linggau AKBP Himawan Bagus Riyadi mengatakan dalam aplikasi sistem Sianti tidak hanya mengenai rehabilitasi, tetapi ada juga pencegahan, pelaporan pengaduan, dan call center. Aplikasi ini mulai diterapkan tahun ini. Menurutnya, aplikasi ini bertujuan mempermudah pelayanan masyarakat, mempersingkat waktu layanan, sehingga masyarakat yang ingin rehab cukup datang untuk tes urin, selanjutnya langsung direhab jika memenuhi syarat. Kami dari BNN Kota Lubuk Linggau hari ini melaksanakan aplikasi launching aplikasi Sianti. Aplikasi ini merupakan pembulatan dari apa yang kami kerjakan tahun ini. Jadi tahun ini memang kami dari BNN Kota Lubuk Linggau lebih melaksanakan mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi. Jadi launching aplikasi seperti saya sudah disampaikan tadi, aplikasi ini adalah merupakan pembulatan apa yang kami kerjakan pada tahun ini, terutama di bidang rehabilitasi, yaitu mengoptimalkan pelaksanaan fungsi rehabilitasi. Dalam aplikasi itu terdapat tidak hanya rehabilitasi, ada juga tentang pencegahan, informasi pencegahan, ada juga laporan pengaduan, kemudian ada untuk permintaan pelaksanaan CAT, termasuk terpadu, registrasi rehabilitasi online, kemudian SKP online dan call center. Sementara Wali Kota Lubuk Linggau, Haji SN Prana Putra Sohe mengatakan BNN sudah melakukan hal yang sangat positif di era sekarang. Aplikasi digital memang diharapkan sehingga kehadiran Sianti ini akan lebih memudahkan dalam penanganan narkoba di Lubuk Linggau. Ditegaskan Wali Kota, narkoba harus benar-benar diperangi sehingga tidak merusak generasi bangsa, terutama anak-anak muda. Generasi muda harus disentuh agar kedepannya menjadi generasi emas. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Pemirsa, ratusan warga lanjut usia mengikuti vaksinasi massal di halaman kantor Camat Talang Ubi. Vaksinasi digelar bersamaan dengan pelantikan 12 kades terpilih. Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pali menggelar vaksinasi bagi lansia saat proses pelantikan 12 kades terpilih di halaman kantor Camat Talang Ubi. Hal ini dilakukan untuk mengejar target 60% lansia sudah divaksin. Bupati Pali Insinyur Haji Heri Amalindo mengaku jika tidak mencapai 60% anak-anak belum bisa divaksin. Sementara PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pali, Dr. Zamir Alfi mengatakan pelaksanaan vaksin bagi lansia masih kurang sekitar 350 orang untuk mencapai 60%. Sebab target 60% bagi lansia merupakan syarat pemberian vaksin bagi anak-anak. Terima kasih untuk kondisi vaksinasi mengucapkan selamat datang kepada Bupati Purbalingga mewakili Bapak Haji Heri Amalindo 6,9%. Artinya kita butuh 3,1% atau kurang lebih 350 orang lagi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga. Satu atau 2 hari ini bisa terrealisasi dok targetnya dok? Ya mudah-mudahan karena ini kita berjalan udah 520 orang yang kita vaksin, tinggal kita lihat mudah-mudahan angkanya banyak yang lansia. Ketua Harian Satgas COVID-19 Kabupaten Pali Junaidi Anwar mengaku terus berupaya mengejar target pemberian vaksin terhadap lansia sebagai syarat kedepannya bisa memberikan vaksinasi terhadap anak-anak. Reporter dan juru kamera Berry Sandi, palpres.com. Permohonan surat izin mendirikan bangunan di Kabupaten Oku mengalami penurunan. Kondisi ini dipengaruhi pandemi COVID-19 awal tahun kemarin.
Pengajuan permohonan surat izin mendirikan bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Oku mengalami penurunan. Kepala Dinas PMP TSP Oku, M. Yoki Feburansyah mengatakan, sepanjang 2021 ini pengurusan IMB yang diajukan masyarakat tercatat 43 IMB yang dikeluarkan. Menurut dia, angka pengurusan IMB ini menurun jika dibandingkan sebelumnya terjadi pandemi COVID-19 yang mencapai ratusan IMB. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan penurunan retribusi IMB disebabkan adanya COVID-19 yang sampai saat ini masih mewabah. Akibatnya banyak masyarakat jadi takut untuk mengurus IMB. Padahal pihaknya telah memberikan kemudahan dan jaminan proses yang cepat selama berkasnya lengkap serta penerapan prokes COVID-19 yang cukup ketat. Dia menjelaskan untuk syarat membuat IMB, pemohon cukup melampirkan surat tanah, fotokopi KTP, keterangan lunas PBB, dan dana bangunan. Sedangkan untuk tarif dan lamanya pembuat satu IMB disesuaikan dengan luas dan lebar bangunan dengan pengerjaan hanya 1 hari. Terjadinya penurunan permohonan IMB di tahun belakang ini itu kami melihatnya karena pengaruh ekonomi akibat COVID-19. Hanya saja untuk IMB atau PBG ini sebenarnya tidak ada target. Karena kenapa? Inti dari IMB dan PBG Persatuan Bangunan Gedung ini adalah untuk kesesuaian tata ruang. Reporter dan juru kamera Yanson, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Seorang residivis pencurian kendaraan bermotor berhasil diringkus anggota Satreskrim Polrestabes Palembang. Anggota terpaksa memberikan tindakan tegas lantaran mencoba kabur saat ditangkap. Feryadi meringis kesakitan setelah timah panas milik anggota unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang bersarang di kakinya. Tindakan tegas tersebut diberikan karena diduga sudah mencuri motor milik Zaleha di Bukit Kecil. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra melalui Kasat Reskrim Kompol Triwayudi mengatakan pelaku merupakan residivis dan spesialis curanmor. Dalam melakukan aksinya, pelaku seorang diri dengan cara berkeliling mencari korbannya. Terakhir, pelaku mencuri motor di kawasan Bukit Kecil Palembang sekitar pukul 6 pagi. Dengan bermodalkan kunci T, pelaku dengan mudahnya mengambil motor korban Honda Beat dengan nomor polisi BG 5970 ACI. Reskrim Polrestabes Palembang, khususnya unit personal Ranmor, berhasil mengamankan, kita kena jerat pasal 363 dengan BB itu kendaraan bermotor roda 2. Dia motif memang mobile ya, dia jalan kemudian ada kesempatan memang alat motor diambil dengan menggunakan kunci T, dan tersangka ini sudah 3 kali sama ini ibaratnya ditangkap, berarti residivis dia 2 kali, kasus sama serupa dengan motif yang sama, dia pakai kunci T juga. Alhamdulillah kita berhasil amankan dan kita akan proses untuk kita kembangkan kembali TKP-TKP yang lain. Sementara itu, pelaku Feryadi mengaku nekat mencuri motor karena faktor ekonomi. Ngapu ngali motor? Karena ekonomi. Apa? Sebelumnya pernah kembang juga? Masalah apa? Masalah mencuri motor. Kamu? Kapan tahun berapa? Tahun 2001. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budal Lorong, Basing Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.